saja saya mengikuti sidang lanjutan perkara penganiayaan hingga pelumuran tinja oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap YouTuber MKC di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Adapun saksi yang dihadirkan yang ini Harmeniko alias Coki alias Pak RT Rumah Tahanan Baris Krim Polri, Jafar Hamzah dan Himawan Prasetyo. Saksi Pak RT menyebut detik-detik kemarahan Irjen Napoleon terhadap Kece memuncak saat Kece bertanya soal perihal agama Napoleon itu sendiri dan menyatakan akan menyadarkan Napoleon karena selama ini sudah dibohongi oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu Napoleon langsung menyuruh terdakwa Jafar untuk mengambil tinja dan langsung dilumurkan ke wajahnya MKC. Sekedar informasi, Irjen Napoleon sendiri bersama tahanan lainnya yakni Dedi Wahyudi, Jafar Hamzah, Himawan Prasetyo, dan Harmeniko alias Coki atau Pak RT disebut melakukan penganiayaan terhadap MKC di dalam sel Rumah Tahanan Baris Krim Polri pada 26 Agustus 2021 lalu. Dalam surat dakwaannya disebutkan Napoleon secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan melumuri wajah MKC dengan kotoran manusia, serta pemukulan yang mengakibatkan luka-luka. Penganiayaan itu yang terjadi pada hari Kamis 26 Agustus 2021 lalu. Atas tindak penganiayaan itu, jaksa menjerat Napoleon dengan pasal 170 ayat kedua KUHP atau pasal 170 ayat 1, pasal 351 ayat 1, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP. Demikian rekan Mei. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ya, bahwa sudah selesai ya, ada sidang tadi, di mana saksi-saksi dihadirkan untuk menjelaskan kronologis kejadian saat Irjen Napoleon melumuri KC dengan tai manusia atau tinja, dan juga melakukan pemukulan kepada si Kuclu alias Kosman bin Sunet ya, dan terbukti bahwa provokasi duluan dibuat oleh si Kosman ya. Jadi ini Kosman ini memang tidak tahu diri karena mungkin itu adalah hari pertama dia masuk ke dalam penjara atau lapas ya. Jadi begitu dia masuk ke dalam sel tahanan, dia masih bergaya-gaya karena sebelumnya kan dia juga di depan wartawan dada-dada ya waktu pertama kali dia dibawa ke Baris Krim Polri. Terus di dalam dia pikir ya, orang bisa menerima perkataan dia yang menghujat sesuka pantatnya, yang luar biasa sekali hujatannya ya, kita tahu. Dan saya rasa ini gara-gara dia terlalu banyak mendekarkan kebohongan atau hoaks yang disampaikan oleh Saifuddin ya. Karena kita tahu Saifuddin adalah gurunya si Kosman. Jadi mungkin Saifuddin udah pernah ngomong juga ya, menjelaskan kepada Kosman, nanti kamu di penjara ya, kamu murtadkan itu semua muslim gitu kan. Jadi Kosman yang bodoh menelan mentah-mentah perkataan dari Saifuddin. Jadi dia pikir di dalam penjara, di dalam sel nanti, oh udahlah nanti saya injili mereka semua gitu kan. Pikirannya seperti itu, wah main injili dan orang itu akan pasrah gitu kan, akan saya baptis gitu kan. Ya, jadi dia udah berhalusinasi nanti di dalam penjara, di dalam sel. Mereka semua akan duduk manis mendengarkan khotbah dari Kosman bin Sunet gitu kan. Kosman akan naik mimbar, akan jelasin ke mereka, terus mereka akan dengarkan, terus akan dibaptis gitu kan. Si Kosman udah bayangkan itu, wah nanti saya baptis sekian-sekian orang di dalam penjara, maka donasi kepada saya itu akan melimpah ruah karena orang takjub gitu kan. Apalagi dia dengar Saifuddin 1,5 tahun saja bisa ngumpulin sampai 800 juta. Masa Kosman yang udah terkenal se-Indonesia dapatnya lebih dikit? Itu yang ada di otak si Kuclu. Dia udah hitung nih uang berapa yang akan dia terima. Itulah kenapa waktu di dalam penjara, di dalam sel pertama kali, dia dengan ketentengan langsung bilang sama orang-orang yang ada di dalam itu, langsung bilang, kalian semua sudah disesatkan oleh nabi kalian gitu kan. Apa nggak dilumuri tinja? Cobalah teman-teman Kristen ya, teman-teman dari RT 16, RT 20, RT 1, kalian pakai otak gini. Coba kalian pakai otak. Ada orang masuk di dalam lapas ya, narapidana baru yang jelas-jelas kasusnya adalah penistaan agama.
Ya, dia kasusnya penistaan agama. Di dalam penjara, di dalam sel, bukannya jadi anak yang baik, tiba-tiba langsung bilang, kalian sudah disesatkan selama ini oleh agama kalian, oleh nabi kalian, gitu kan. Ya, kira-kira bagaimana reaksi orang? Kita nggak usah inilah, yang nggak usah munafik lah. Contoh lah, kita bilang daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Misalnya Papua, ya, atau NTT, ya, yang mayoritas Kristen, yang di dalam selnya pun lebih banyak orang Kristen. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam sel atau lapas terus teriak, kalian selama ini sudah disesatkan oleh ini gini 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 kan, agama kalian tuh nggak benar, ya kalian harus tinggalkan agama itu. Kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi? Pakai otak aja lah ya, saya bukannya mau nyuruh kalian terlalu dalam gitu, kita mikir yang simple aja lah ya. Jangankan itu, kita sebagai anak baru di dalam lapas, ya di dalam sel, kalaupun bukan kasus penistaan, misalnya kasus maling kayak atau kasus copet atau kasus pemukulan gitu, kita di dalam pasti jadi orang baik gitu kan, maksudnya ya sopan lah, namanya kita anak baru ya, kemanapun kita datang, ya kita pindah lingkungan, kita pindah tempat kerja baru, masuk kantor baru, masuk sekolah baru gitu kan, kita pasti akan ya diam gitu kan, akan mencoba untuk ramah. Datang si Kosman petentengan, langsung bilang sama Irjen Napoleon ya, kalian sudah disesatkan gitu kan. Apa nggak dihajar? Coba kalian pikir gitu. Ada orang datang, kalian lagi enak-enak santai ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia masuk, bilang agama kalian sesat. Bilang kalian sudah disesatkan selama ini. Apa nggak dilumuri tai? Ya, jadi yang buat masalah itu adalah si Kosman. Ya. Jadi sudah jelas ya, dari pemaparan saksi, bahwa memang Kosman duluan yang memprovokasi dengan mengatakan agama kalian salah. Menyuruh kalian meninggalkan Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah menyesatkan kalian. Itu yang duluan dia sampaikan. Gimana orang nggak ngamuk? Ya. Coba kalian pikir, apakah orang bisa tahan gitu? Sama kayak kalian gitu. Balikkan aja kondisinya kepada kalian. Yang daerah mayoritas Kristen, tiba-tiba ada orang baru datang, langsung ngomong seperti itu. Dihajar. Ya, pasti dihajar. Itu aja sih logikanya. Oke ya, kita lanjut. Pernyataan dari Irjen Napoleon tadi sore ya, setelah selesai sidang. Saya sadis dan sebagainya. Terbuka dicabut. Jadi buat orang-orang tokoh-tokoh, ada tokoh agama dulu yang bela KC yang bilang memaki-maki saya, mengatakan saya ngeroyok, pengecut. Hei, kalau saudara orang bijak, cek dulu sebelum bicara. Sekarang kalau lidahmu sudah keluar, kenyataannya tidak, kau harus minta maaf sama saya. Beberapa tokoh di YouTube, para pemuka agama yang membela KC, menista, mengejek, dan membabi buta, itu yang saya bilang. Sekarang setelah melihat kenyataan fakta-fakta seperti ini, harusnya saudara minta maaf kalau saudara memang mulia dan beragama. Saudara sudah zalim dengan mengucapkan itu di media kepada publik. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia. Saudara tanpa pengetahuan yang cukup, hanya sepihak melontarkan emosi jiwa saudara, kemudian menghujat saya. Saya diam, saya tidak bereaksi, karena saya lebih mulia dari Anda. Yang saya lakukan bukan karena pribadi, tapi karena akidah, seperti yang saya sebutkan dulu. Apakah perlu membela? Yes, perlu. Kenapa? Hanya orang yang punya prinsip yang membela akidahnya, dan tidak membiarkan akidahnya dilecehkan begitu saja. Terima kasih sudah nonton. Oke, ya sudah sangat jelas ya pernyataan dari Irjen Napoleon, dan tadi di sidangnya juga kita sudah saksikan ya. Memang ternyata yang membuat masalah duluan adalah si Kosman ya. Dia datang-datang petentengan, langsung mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam lapas tersebut, ada di dalam sel ya, di kamar sel itu, dengan mengatakan bahwa dia menanyakan dulu, agama kalian apa? Begitu dijawab Islam, kalian semua sudah dibohongin oleh Nabi kalian. Nabi Muhammad sudah menipu kalian gitu kan, tinggalkan agama itu gitu. Itu yang dia sampaikan. Gimana orang nggak ngamuk? Ya, sama kayak misalnya ada orang datang ke perkampungan Kristen, ya ke daerah Kristen, tiba-tiba dia langsung teriak-teriak. Dia bilang,
Kalian selama ini sudah dikibulin ya sama Paulus gitu, sudah dikibulin sama Yesus gitu. Tinggalkan itu. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Jadi ini provokasi yang buat sebenarnya si Kosman dia menanggung apa yang sudah dia buat. Dia memprovokasi orang. Babak belur, makan tai. Jadi statement luar biasa juga tadi disampaikan Irjen Napoleon ya, pemuka agama dari RT 16, RT 20 yang sudah membela Kosman dengan membabi buta, dengan mengatakan Irjen Napoleon pengecut, keroyokan gitu. Kalau one by one juga sama sih. Ya. Harusnya kalian minta maaf karena memang terbukti ya, Kosman yang duluan memprovokasi. Kosman yang duluan memprovokasi. Dan dia nggak berani ngaku ya. Di sidang dia katakan lupa semua. Bayangkan, baru kejadian nggak sampai setahun. Dan itu kejadian yang luar biasa membekas dalam hidupnya. Bisa nggak tahu dia. Bisa lupa dia bilang kan. Lupa saya kejadiannya gimana. Dia cuma ingat dia dikasih makan tai dan dipukulin. Tapi dia lupa prosedurnya seperti apa. Ini kan kelewatan. Karena kalau dia sampaikan terbukti bahwa duluan dia yang menistakan agama. Dan dia memang penista. Ya, kalau dia katakan, oh ya dia duluan provokasi. Artinya dia mengakui bahwa dia melakukan penistaan dan sidang dia sendiri, ya sidang dia artinya terpisah dari sidangnya Pak Napoleon, itu dia harus terima konsekuensi itu. Sedangkan dia lagi menaikkan ya, dia lagi minta banding, ya dia lagi minta kasasi dengan alasan tetap ngotot tidak bersalah, ya tetap ngotot gitu kan, padahal udah jelas-jelas bersalah. Oke, di sini sudah ada Bang Heri ya. Assalamualaikum buat Bang Heri. Mungkin tanggapannya Bang Heri. Tadi baru siap sidang dan terbukti bahwa ternyata dari saksi-saksi menyampaikan bahwa memang si Kosman bin Sunet yang duluan memprovokasi dengan begitu masuk menanyakan agama orang yang ada di dalam ruangan. Terus dia bilang dia menyuruh kalian untuk bertobat, menyuruh kalian untuk keluar dari agama kalian karena nabi kalian sudah menipu. Itu yang membuat orang di sana tuh marah. Ya mungkin dari Bang Heri lihatnya gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia kadzab itu, pendusta itu memang rata-rata pengecut. Jadi dia tidak berani mengakui kronologisnya. Nggak mungkin ada akibat tanpa sebab gitu. Jadi kronologi cerita itu kan harus ada. Jadi memang betul-betul dia pendusta mengatakan aku lupa. Apa yang lupa? Hanya beberapa bulan gitu. Nah, masa ada tiba-tiba masalah bangun tidur tiba-tiba digebukin lantai kan nggak mungkin, pasti ada ceritanya kan. Itu memang orang-orang kafir itu memang Allah katakan memang kadzab, para pendusta gitu. Tidak bisa mereka tidak berdusta. Kenapa? Karena memang apa yang mereka ketahui dan ajarkan itu memang sesuatu yang harus dilebih-lebihkan, harus ditambah-tambah dia karena untuk meyakinkan orang lain. Nah, si Kosman ini kan jelas dia memang dasar pendusta dari awal tuh memang dia udah dusta pemfitnah dan pencela juga kan gitu. Jadi orang-orang ini yang sangat merugi, betul-betul merugi. Bahkan bapak para pendusta itu Allah abadikan dalam surah Al-Lahab ya. Jadi luar biasa nih memang orang-orang pendusta nih, orang-orang pemfitnah, pemaki gitu kan, pencela gitu kan. Jadi ya ginilah, kita ini RT 16 nih, warga RT 16 saya sebagai ketua RW O10 itu memang harus terus menyadarkan warga saya yang di RT 16 nih supaya sudahlah, ini orang-orang seperti ini jangan Anda bela lagi gitu. Jadi kalau Anda membela orang yang seperti itu berarti memang kualitas Anda itu di bawah dia gitu. Berarti Anda menjadikan si Kaci ini sebagai pemimpin dan Anda itu di bawah dia kelasnya. Nah, kalau si Kaci aja sebegini kelasnya, bagaimana Anda lagi yang membela gitu? Berarti kelasnya lebih rendah lagi. Cobalah berpikirlah kita Anda itu pengen Indonesia itu aman, toleransi, tapi kelakuan seperti Kaci ini Anda dukung gitu. Itulah warga RT 16 nih, tolonglah kita berpikir sama-sama berpikir, gampang kok mikir itu. Asal nutrisinya ada, kecuali Anda memang otaknya tidak dikasih nutrisi, memang susah gitu untuk berpikir. Tapi ini hal-hal yang sederhana loh untuk dipikirkan bahwa kegiatan seperti si Kaci ini suatu kegiatan yang bisa memecah belah bangsa dan memprovokasi, membuat disintegrasi bangsa. Kita mau apa gitu?
Kalau kita hantam-hantaman gara-gara si KC, tetap aja kalian rugi gitu. Nggak ada yang menang. Kami pun akan menyesal gitu. Karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada yang diuntungkan di sana. Toh tapi pun pasti kalian di pihak yang lebih paling dirugikan. Ya sudahlah. Kita juga ingin memaafkan ya, maaf sih boleh. Yang syarat maaf itu adalah satu, keadilan ditegakkan, yang kedua tidak dilakukan kegiatan yang sama. Tapi contohnya si Kaci ini kan bahkan sudah ditahan aja di rutan ya, di rumah tahanan, masih melakukan hal yang sama gitu. Gitu. Lanjut. Oke, ini komentar aja ya. Ya, jadi udah cukup jelas bahwa memang terbukti ya yang duluan memprovokasi itu adalah si Kosman. Ya, orang-orang di sana hanya bereaksi ya karena mereka manusia. Ya, mereka bukan malaikat yang sabar ya. Mereka manusia. Tiba-tiba ada orang datang-datang hina-hina agama kamu, jelek-jelekkan agama kamu, tentu saja gironya terpanggil. Ya, tentu saja mereka pasti akan marah. Ya, karena memang di umat muslim itu ada giro seperti itu. Beda dengan ya yang kita lihat di sebelah gitu kan. Kalau di sebelah ya nggak ada masalah gitu. Mau dihina agamanya nggak masalah. Yang penting jangan pribadinya dihina. Kalau agamanya mau diapa-apain ya nggak masalah kok. Tuhannya diapa-apain juga nggak apa-apa. Yang penting jangan pribadinya yang diejek-ejek. Nah ini memang beda mental. Ya kalau memang udah beda mental mau gimana lagi? Ya memang udah beda kok. Ya, jadi memang itulah kenyataannya. Mau gimana lagi, dan terbukti ya bahwa yang salah memang si Kosman karena nggak sadar gitu, udah masuk ke daerah orang gitu kan, udah masuk ke tempat yang notabene itu orang lain gitu, masa tiba-tiba datang-datang langsung provokasi orang, ya ngamuk lah orang ya. Dan saya juga berani jamin ya, kalau kita umat muslim misalnya masuk ke daerah yang mayoritas Kristen, lagi rame-rame orang Kristen, tiba-tiba kita jelek-jelekkan agamanya di depan mereka pasti marah. Ya, kalian pasti marah, kalian juga pasti marah. Karena kalian manusia juga. Ya. Jadi janganlah dipelintir-pelintir, dibohongin lagi umat. Ini udah terbukti di sidang bahwa memang yang melakukan penistaan atau yang melakukan provokasi duluan itu adalah si Kosman bin Sunet. Jadi tolong ya, yang merasa sudah memfitnah, yang sudah memframing dengan nggak benar, segeralah minta maaf gitu kan. Ya, saya rasa itu udah yang paling baik. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang sudah mampir. Ya, tadi ada Bang Alayubi, tapi Bang Alayubinya sudah hilang. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita bagikan ini ya bisa menjadi pelajaran ya, agar kita jangan menirulah si bodoh satu ini ya, karena memang ini kesesatan yang sangat nyata dan ya saya bilang memang murni kebodohan dia lah. Ya, murni kebodohan dia karena berpikir kalau di dalam penjara tuh boleh suka-suka gitu kan, di dalam sel itu dia pikir, wah nanti kalau saya jelasin Kristen, semua orang akan jadi pendengar yang baik. Ya, semua orang akan diam gitu mendengarkan saya ngomong, terus mereka akan mau saya baptis. Ya, begitu selesai saya baptis, saya akan terkenal gitu karena membaptis banyak orang di dalam penjara. Ya, dan donasi akan ngalir begitu kencang. Keren gitu kan. Ya, mana segampang itu, coy. Ya, pakailah otak gitu. Jadi itulah yang terjadi, tapi sudah terjadi ya wes lah. Semoga kita bisa ambil pelajarannya, dan bagi teman-teman Oten, ya teman-teman RT 16, RT 20, ya jangan lagi berpolemik. Bertobatlah segera selagi masih sempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton dan kalian sudah melihat ya jalannya sidang tadi, dan fakta-fakta yang terungkap memang siapa yang cari masalah duluan ya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.